Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan baik bagi kita semuanya. Saat ini saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang tema kita tentang 40 hari. Ini sebenarnya seri kebangkitan yang melatar belakangi ini saudara-saudara. Kenapa kita sekali lagi akan memperhatikan hal ini? Karena saya merasa ini hal yang penting untuk kita perhatikan sama-sama, seperti yang tertera di dalam buku Lukas pasal 1 ayat 1-3. Dia berkata begini saudara, ini hal yang penting. Kita akan bicara tentang seri kebangkitan. Seri kebangkitan, khusus tema ini kita bicara tentang 40 hari. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1-3. Dia berkata begini, saudara perhatikan sama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan, dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kenapa saudara-saudara ini merupakan hal yang penting? Karena saya memperhatikan saudara-saudara, peristiwa, banyak kali gereja tidak memperhatikannya ini. Peristiwa kebangkitan Kristus itu ada prosesnya setelah itu. Prosesnya setelah peristiwa kebangkitan itu adalah ada 40 hari di mana Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Akan tetapi saudara-saudara, banyak sekali gereja modern sekarang, apalagi gereja Pantekosta atau gereja karismatik, lebih banyak memperhatikan 10 hari sebelum pencurahan Roh Kudus. Saya tidak berkata itu hal yang salah. Itu hal yang benar yang dilakukan oleh kelompok gereja, oleh orang-orang percaya. Akan tetapi jangan lupa bahwa sebelum 10 hari itu ada 40 hari di mana Yesus membuktikan kepada murid-murid, kepada orang-orang, bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia berulang-ulang, perhatikan, berulang-ulang selama 40 hari. Nah, kalau dia sampai berulang-ulang selama 40 hari, dia datang kepada murid-murid, dia datang kepada orang percaya, dia menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Berarti ini merupakan pesan yang penting untuk kita perhatikan. Karena dengan kedatangan Yesus kepada murid-murid, dia memberikan satu pengumuman yang sangat-sangat tak terbantahkan bahwa Yesus yang mati telah hidup dari antara orang mati, telah menang dari alam maut. Itu selama 40 hari, itu tidak main-main saudara. Nah, selama 40 hari, waktu dia berjumpa dengan murid-murid, selama 40 hari juga, Yesus mengajar satu tema yang sama. Dia mengajar, kalau saudara perhatikan dalam Kisah 1, ayat 3 di situ saudara-saudara, dia mengajar tema yang sama yang bertemakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi waktu saya bertemu, contoh saya bertemu dengan teman saya si A,
Saya akan berkata tentang tema yang sama, tentang cerita yang sama, tentang kerajaan Allah. Waktu saya bertemu dengan teman yang satu, saya bicara juga tema yang sama, kerajaan Allah. Itu dilakukan oleh Yesus selama 40 hari. Terus menerus 40 hari. Jadi itu merupakan peristiwa yang harus kita perhatikan sebenarnya. Makanya saya mendorong kepada orang percaya, biarlah waktu 40 hari ini seperti 2000 tahun yang lalu, biarlah waktu 40 hari ini menjadi hari perenungan, menjadi hari keintiman kita dengan Tuhan. Walaupun di waktu-waktu lalu kita sudah belajar keintiman dengan Tuhan, tapi ini momen khusus kita secara korporat, secara bersama-sama. Saya mendorong marilah kita memberikan waktu untuk doa, untuk puasa, untuk mencari Tuhan lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Setiap pendeta, setiap gembala mengajak setiap jemaat, mengajak untuk setiap pelayan-pelayan. Untuk apa? Untuk cari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk berpuasa selama 40 hari ini, sebelum Yesus naik ke sorga. Ini momen yang pas sebenarnya. Makanya di dalam pelayanan saya, dalam pelayanan dan saudara-saudara juga yang ada di tempat ini, saya mengajak, marilah kita memberikan waktu untuk membangun keintiman yang lebih lagi dalam waktu-waktu ini, saudara. Saya pikir ini merupakan fase waktu yang menentukan bagi murid-muridnya. Karena waktu itu kalau kita kembali lagi ke 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus mati dan kemudian murid-murid itu kehilangan figur, kehilangan pemimpin, dan akhirnya setelah 3 hari Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada orang-orang, kepada orang percaya. Dia datang kepada murid-muridnya untuk meneguhkan hatinya, untuk meneguhkan iman mereka bahwa betul Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi dia bukan cuma asal menunjukkan diri, tetapi ada pesan yang dia lakukan di dalam kesempatan manakala dia menunjukkan diri kepada murid-murid setiap hari selama 40 hari. Dari sinilah saya berpikir, saudara-saudara, dan saya mendorong, marilah kita gunakan waktu 40 hari ini sebelum Yesus naik ke sorga. Gunakan waktu dengan baik, gunakan waktu dengan serius untuk mencari Tuhan. Sebab saya percaya saat-saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk mengalami Tuhan. Saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk mencari Tuhan sesuai dengan story yang terjadi di dalam kejadian daripada Yesus bangkit antara orang mati 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, memang di dalam perjalanan Yesus ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang harus kita lihat. Dalam perjalanan Yesus ada banyak peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting yang pertama dari Yesus apa, saudara-saudara? Yesus itu adalah firman, kata Alkitab dalam Yohanes pasal 1, adalah firman itu menjadi manusia. Itu peristiwa sangat penting. Itulah yang kita namakan Natal. Dan kedua, saudara-saudara, kalau kita lihat peristiwa penting, Yesus melayani manusia selama 3,5 tahun kurang lebih. Kristus melayani manusia, itu peristiwa penting dalam kehidupannya. Dan ketiga adalah peristiwa penting dari Yesus adalah Yesus Kristus itu yang adalah firman yang menjadi manusia itu mati bagi dosa umat manusia. Itulah peristiwa Golgota yang kita peringati beberapa waktu lalu. Dari Jumat Agung sampai Paskah, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian berikut, saudara, peristiwa yang penting adalah Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Itu merupakan peristiwa-peristiwa yang penting. Dan terakhir, saudara-saudara, Yesus Kristus naik ke sorga. Itu peristiwa yang sangat spektakuler. Dan memang masih ada sisa satu peristiwa yang sangat spektakuler, adalah kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menghakimi umat manusia.
Dan tentunya untuk menjemput gerejanya orang percaya supaya bersama-sama dengan dia di sorga yang kekal. Tapi saudara-saudara, kita melihat bahwa ada jejak-jejak peristiwa di dalam perjalanannya Yesus. Nah, menurut Alkitab, di dalam Kisah 1 ayat 1 dia katakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Jadi yang harus kita perhatikan saat ini saudara-saudara adalah apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang menjadi kehidupannya Yesus. Sekali lagi, apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang diajarkan Yesus. Berbicara tentang kehidupan Yesus dan apa saudara-saudara, dan pengajaran-pengajaran Yesus yang dia hidupi. Dari sini saudara-saudara, kita melihat ada banyak hal untuk kita belajar sama-sama saudara. Untuk kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa penting ini dan peristiwa-peristiwa tak terbantahkan ini merupakan jantung kepercayaan orang Kristen. Makanya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 dia berkata, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Garis bawahi, sesuai dengan kitab suci. Bahasanya sesuai dengan Alkitab. Artinya saudara-saudara, untuk mengerti tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, itu ada di dalam kitab suci. Dan kitab sucinya orang Kristen namanya Alkitab, yang terdiri dari 66 buku yang terbagi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang ditulis oleh 40 penulis dalam kurun waktu 1400 tahun kurang lebih. Dan luar biasanya Alkitab ini saudara-saudara tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi justru setiap ayat, setiap firman, setiap buku yang ada dalam Alkitab itu saling meneguhkan tentang keberadaan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya sekali lagi saudara-saudara, kita perhatikan lagi pada tema kita bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 1, bahwa bagaimana agar supaya saudara-saudara kita lebih banyak merenungkan lagi peristiwa 40 hari itu yang kita akan renungkan sama-sama. Ada 40 hari di mana Yesus menceritakan dirinya. Ada 40 hari bagaimana Yesus menyaksikan dirinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dia memberitahu bahwa ada hal yang penting yang harus dia sampaikan sebelum dia naik ke surga. Jadi saya percaya saudara-saudara, apa yang Yesus katakan selama 40 hari itu bukan merupakan kata-kata biasa, bukan pesan-pesan biasa, bukan cerita-cerita biasa, tetapi itu sebenarnya saudara-saudara merupakan pesan yang sangat-sangat penting bagi orang percaya. Karena pesan yang dia sampaikan adalah supaya orang-orang percaya itu memahami maksud dan tujuan Allah. Bagaimana rencana Tuhan ke depan itu ditentukan dengan pesan-pesan yang dia katakan pada akhir-akhir sebelum dia naik ke sorga. Nah, pesannya itu saudara-saudara, kerajaan Allah. Berita, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan ayat 3 sangat jelas berkata bahwa selama 40 hari
Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid dan berbicara. Jadi dia mengajar tentang apa, saudara-saudara? Kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Saya menjadi penasaran dengan apa yang Tuhan sampaikan itu, sehingga saya membuka catatan-catatan saya dan mencoba berdoa dan mencari Tuhan. Dan kemudian saya dapati di dalam Alkitab bahwa kenapa itu hal yang penting. Pertama, saudara-saudara, rupa-rupanya pesan Tuhan dari awal adalah kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Waktu dia melayani di dalam dunia ini, khotbah pertama dia adalah khotbah kerajaan Allah. Itu dikatakan dalam Matius pasal 3 ayat 2. Dia berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi dari awal Yesus membawa paradigma murid-muridnya. Yesus membawa orang yang mendengarkan dia untuk terfokus kepada satu berita, bahwa ada yang namanya kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Dan untuk itu Yesus katakan, bertobatlah. Haleluya, saudara. Dan Yesus memberitahu kerajaan Allah. Nah, memang kita banyak kali, saudara-saudara, waktu kita baca Injil atau kita menyampaikan firman Tuhan, ada lebih banyak kita justru berbicara tentang apa, saudara? Justru bicara tentang mata yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang nggak bisa bicara, bisa bicara, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Itu yang kita banyak kali kita terfokus kepada berita-berita tentang mujizat, tentang keajaiban. Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberhentikan badai, Yesus berjalan di atas air. Ada banyak, saudara-saudara, kita terlalu terjebak kepada apa yang Yesus lakukan itu, saudara-saudara. Padahal sebenarnya substansi dari kehadiran Yesus adalah dia ingin supaya orang bertobat masuk dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, saya masih percaya mujizat. Saya percaya tentang kesembuhan ilahi. Saya percaya tentang keajaiban. Saya percaya tentang kedahsyatan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan gereja perlu ada mujizat. Orang percaya perlu mengalami kesembuhan ilahi, perlu mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi jangan lupa, pesan Tuhan sebenarnya di substansi pesan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Ini penting untuk kita perhatikan. Dan berikut, saudara-saudara, kalau kita lihat lebih jauh lagi, saudara-saudara, waktu Yesus mengajar tentang doa, Yesus mengajar tentang doa ini sangat luar biasa. Tentang doa Bapa kami, saudara bisa tahu semuanya. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 6. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus mengajarkan tentang doa pun kepada murid-murid, Yesus hubungkan dengan kerajaan Allah. Yesus hubungkan dengan apa, saudara-saudara? Yesus hubungkan dengan pesan yang awal tadi dia sampaikan, yaitu kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara-saudara, dalam doa pun Yesus menganjurkan kepada orang percaya untuk berdoa supaya kerajaan Allah itu datang. Kerajaan Allah itu datang di hidup kita, kerajaan Allah itu datang di keluarga kita, kerajaan Allah itu datang di pelayanan kita, kerajaan Allah itu datang di tempat kita bersosialisasi, di masyarakat di mana kita berada, di ekosistem pergaulan kita. Kerajaan Allah itu datang, saudara-saudara. Itu merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kerajaan Allah itu
menurut Tuhan itu penting. Bukan cuma sampai di situ, saudara-saudara. Waktu saudara perhatikan, waktu Yesus mengajar murid-murid, dia selalu berbicara tentang perumpamaan. Tetapi perumpamaan itu dia hubungkan dengan perihal kerajaan Allah seperti ini, seperti ini, seperti itu. Perihal kerajaan Allah seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus mengajar pun kepada murid-murid, dia selalu hubungkan itu semuanya dengan kerajaan Allah. Jadi saya yakin, saya sangat percaya, kenapa Yesus 40 hari bicara kerajaan Allah? Karena memang itu merupakan berita yang sangat sentral. Itu merupakan interestnya Yesus. Itu merupakan merupakan pesan penting yang Yesus ingin sampaikan, supaya murid-murid tahu, supaya orang percaya itu tahu bahwa betapa pentingnya kita mengerti, kita memahami, kita mengetahui tentang kerajaan Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, makanya tidak heran hari-hari sebelum dia meninggalkan murid-murid, dia naik ke sorga. Hari-hari itu yang namanya 40 hari. Setiap hari dia menjumpai murid-murid. Setiap hari dia menjumpai orang percaya. Pesannya hanya satu: kerajaan Allah, bukan yang lain. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Makanya saya percaya ini merupakan saudara-saudara? Merupakan blueprint daripada Injil itu sebenarnya. Ini sebenarnya saudara-saudara hal yang sangat-sangat khusus, hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Bukan cukup sampai di perumpamaan. Yesus juga bicara tentang akhir zaman berhubungan dengan kerajaan Allah. Coba kita lihat Matius pasal 24 ayat 14. Dia berkata begini, saudara-saudara. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini, perhatikan baik-baik sekali lagi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara-saudara, Injil kerajaan Allah itu akan menjadi headline news, akan menjadi viral sebelum Yesus datang yang kedua kali. Sekali lagi, Injil kerajaan Allah ini akan menjadi berita seluruh dunia. Jadi kerajaan Allah itu akan menjadi viral, akan menjadi trending topik. Kalau di Twitter, kalau di YouTube, istilah-istilah YouTuber jadi viral, jadi apa, dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu mengerti, paham. Tetapi saya percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, saudara. Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi betul-betul Injil kerajaan itu, saudara-saudara, jadi apa, saudara-saudara? Jadi berita yang sangat populer. Jadi trending topik. Jadi Injil kerajaan Allah itu jadi trending topik, saudara. Sebelum Yesus datang yang kedua kali ini, sebelum Alkitab ini, barulah tiba kesudahannya. Jadi sebelum kesudahannya itu, kesudahan segala sesuatu, ada satu periode waktu di mana Injil kerajaan Allah itu akan dicari-cari banyak orang, akan menjadi kesaksian banyak orang, akan menjadi trending topik, baik mungkin di YouTube, di platform internet, di TV, dimanapun, saudara-saudara, itu akan menjadi berita penting, saudara. Makanya saya mengambil kesimpulan
Kenapa Yesus begitu sangat ngotot dalam tanda kutip? Selama 40 hari dia hanya bicara tentang satu hal saja, yaitu kerajaan Allah. Rupa-rupanya ini perlu digali, saudara. Rupa-rupanya ini perlu untuk dicermati. Nah, untuk mencermatinya, saudara-saudara, sebenarnya sudah bisa kita lihat dari ayat 1 dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1, dia berkata begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dari bukuku yang pertama. Ada 2 buku yang ditulis oleh Dr. Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul dan yang menuliskan Injil Lukas. Dia satu-satunya penulis yang bukan Yahudi, tapi dia adalah orang yang terpelajar, dia ahli, dia memiliki penulisan yang sangat luar biasa, dia penulis yang sangat luar biasa, dia adalah orang yang cermat, yang teliti, dan dia adalah seorang teolog yang sangat-sangat maju. Sehingga dia bersahabat dengan Rasul Paulus. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, dari situ kita dapat melihat bahwa Lukas ini bukan kaleng-kaleng. Lukas ini bukan orang yang tidak punya kesanggupan. Lukas ini punya kesanggupan, saudara. Saudara bisa baca itu tentang Lukas, saudara bisa cari di internet dan lain sebagainya, itu ada semuanya di situ, saudara-saudara. Tetapi kita melihat di sini dia katakan dalam bukuku yang pertama. Artinya dia menunjukkan kepada Injil Lukas. Di Injil Lukas itu, saudara-saudara, si Lukas ini dia menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Injil Kerajaan Allah, saudara-saudara, sekali lagi, hati-hati dengarkan baik-baik. Injil Kerajaan Allah itu hanya bisa kita lihat, hanya bisa kita alami di dalam Yesus Kristus. Tanpa pengenalan akan Yesus Kristus, tanpa perjumpaan dengan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah memahami tentang kerajaan Allah. Sebab Yesus itulah kerajaan Allah. Sebab Yesus itulah pribadi yang menghidupi, yang mengerjakan, yang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Haleluya, saudara. Makanya saya percaya Kisah 1 ayat 1 ini menerangkan dengan sangat luar biasa tentang kerajaan Allah. Makanya di pertemuan berikut saya akan berbicara khusus tentang kerajaan Allah. Ini hanya awal-awalnya saja, saudara-saudara. Tapi di pertemuan berikut kita akan bicara secara terinci, lebih terinci lagi tentang kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, saya yakin, makanya kembali lagi, bahwa kerajaan Allah itu penting untuk kita cermati sama-sama. Mumpung kita masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Ini momen yang penting. Makanya saya mengajarkan kepada jemaat, mengajarkan kepada keluarga, di komunitas, mendorong agar supaya coba kasih waktu untuk doa puasa. Coba kasih waktu untuk bangun keintiman. Karena ini momen penting nih sebenarnya, 40 hari ini momen penting. Siapa tahu di momen ini kita memperoleh pencerahan lebih jauh lagi. Siapa tahu selama 40 hari ini kita mengalami terobosan rohani. Siapa tahu selama 40 hari ini kita dapat kita dapat melihat ada pintu-pintu baru yang terbuka.
Siapa tahu selama 40 hari ini waktu kita bergumul, kita cari Tuhan, kita mencari wajah Tuhan dengan serius, kita cari berita kerajaan Allah itu, kita akan menemukan arahan, tuntunan daripada Tuhan dalam menjalani perjalanan keluarga kita, dalam menjalani perjalanan usaha dan bisnis kita, di dalam merencanakan masa depan anak-anak kita, di dalam kita membangun basic kehidupan keluarga kita, di dalam kita membangun komunitas gereja kita, komunitas gereja lokal kita, supaya lebih mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Siapa tahu selama 40 hari ini, saudara-saudara, ada hari-hari terbaik, ada hari-hari, ada kairos yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, di mana ada terjadi mujizat, ada terjadi keajaiban, dan lain sebagainya. Saya percaya, saudara, 40 hari yang tercipta waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, saya percaya ada maksud Tuhan di dalamnya. Makanya saya secara pribadi sedang mencari, saya pribadi, saudara-saudara, sedang menyelami, saya pribadi sedang mencakar-cakar sana sini, melihat apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Yang saya tahu pada titik ini adalah kerajaan Allah. Nah, masuk dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, harus melewati yang namanya Yesus Kristus. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus, dalam bahasa Yesus waktu dia mengajar pertama, dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pertama, saudara-saudara, harus bertobat. Ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, tidak ada perjumpaan dengan Yesus. Kalau tidak ada pertobatan, tidak ada pencerahan tentang kerajaan Allah. Tidak ada. Waktu Anda tidak menghidupi kepercayaanmu kepada Yesus, saya percaya tidak akan ada pencerahan yang baru untukmu. Tidak akan ada pintu yang baru untukmu. Kita harus belajar secara pribadi, secara mandiri, oleh tuntunan Tuhan. Kita harus belajar untuk menyelam, mengerti dan memahami, mencari tahu dengan sungguh-sungguh apa itu kerajaan Allah, supaya kita dapati harta yang mahal itu, supaya kita dapati warisan Tuhan ini kita dapati. Karena ini juga bicara tentang warisan, karena dia akan naik ke sorga kan, dan dia bicara tentang kerajaan Allah. Jadi ada warisan yang Tuhan berikan kepada kita, kerajaan Allah, yang harus dihidupi. Bukan cuma yang harus dihidupi, tetapi harus juga digali kebenarannya. Sebab saya percaya kerajaan Allah itu bicara tentang sesuatu yang luas, yang tidak dapat dibatasi, yang dalam, yang tidak dapat diselami, yang tinggi, yang tidak dapat dicapai. Itu kerajaan Allah. Tetapi kita harus belajar mengetahui. Haleluya, puji Tuhan. Makanya sekali lagi, kerajaan Allah itu merupakan hal yang penting. Sekali lagi, 40 hari. Gunakan baik-baik. Jemaat Philadelphia Community, gunakan baik-baik 40 hari ini. Kita yang ada dalam ruangan ini, gunakan baik-baik 40 hari ini. Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti secara langsung ataupun mendengarkan secara ulangan pesan ini, gunakan baik-baik 40 hari ini. Saya teringat Yesus sebelum dia melayani umat manusia, dia harus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia harus memenangkan pertempuran untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan dia dibawa oleh Roh Allah. Dalam bahasa yang lain, didorong oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia tidak makan, tidak minum di sana. Dia mempersiapkan dirinya supaya dia bisa ada kekuatan menjalani pelayanan dan mati di Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia harus bergumul.
Dan saya percaya hal yang sama juga sebenarnya untuk gereja sekarang. Ini hal yang penting untuk gereja. 40 hari ini. Gunakan baik-baik. Haleluya. Jangan cuma di doa 10 malam. Itu bagus. Sangat bagus. Tapi gunakan baik-baik. Supaya saudara-saudara, saya percaya ada hal yang spesial 40 hari ini. Ada hal yang spesial. Tapi mari kita sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kiranya ini mendorong kita. Kita akan jumpa lagi tentang seri tentang ini, khotbah seri tentang kebangkitan. Kita akan jumpa lagi dalam renungan-renungan firman Tuhan. Mungkin ada renungan-renungan singkat nanti. Dan kita untuk mengulang dan kemudian kita jumpa pada hari Minggu pukul 10. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan sama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kau berbicara kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu, waktu Engkau bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari. Engkau berulang-ulang menunjukkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan saya melihat, hamba-Mu melihat ini hal yang penting. Dan ini merupakan hal yang harus didisiplinkan bagi gereja, bagi kami. Untuk paham betul bahwa 40 hari ini hari yang krusial. Hari yang sangat penting. Dan biarlah hari-hari ini kami mencoba menjalani dengan lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kalau ada waktu, doa, puasa, keintiman dengan Tuhan, biarlah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab kami percaya, hamba percaya, ada mujizat di dalam 40 hari ini. Di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa bagi umat-Mu yang mendengar, kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Sakit jantung, sakit kepala, sakit persendihan, sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit lambung, sakit di bagian darah, sakit COVID, paru-paru, pernafasan, demam, di dalam nama Yesus. Sembuhkan umat-Mu, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Lemah karena di PHK, lemah karena masalah ekonomi, lemah karena masalah keluarga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka bersemangat lagi mencari Tuhan. Begitupun kalau ada jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada dalam persoalan dan pencobaan yang berat, Tuhan berikanlah jalan keluar. Hamba percaya ada banyak mujizat yang Tuhan akan bukakan di dalam 40 hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami tahu keajaiban masih ada, mujizat masih ada. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.